Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal SAS atau sumatif akhir semester atau PAS atau penilaian semester mata pelajaran geografi kelas 11 SMA atau MA semester 1 kurikulum merdeka tahun 2024 ditambah kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PAS SAS mata pelajarannya, kamu bisa cek di bagian deskripsi. Dan mari kita mulai latihannya. Contoh pengaruh letak geografis terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia adalah A. Terjadi kemajemukan bahasa, agama, suku, dan mata pencarian. B. Perubahan pola hidup masyarakat dan tradisional di modern. C. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. D. Di bagian pesisir masyarakat bekerja di sektor nelayan. E. Pedagang yang singgah ke Indonesia membawa pengaruh terhadap pola pikir. Maka jawaban yang benar adalah A. Terjadi kemajemukan bahasa, agama, suku, dan mata pencarian. A jawabannya. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena A. Sebagian besar wilayah Indonesia pulau yang belum berpenghuni. B. Sebagian besar wilayah Indonesia pulau yang belum berpenghuni. B. Indonesia terdiri dari 13.466 pulau. C. Negara yang terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan wilayahnya mencakup pulau lain. D. Keseluruhan wilayah Indonesia terdiri atas pulau yang berdiri sendiri. E. Wilayah yang terdiri atas rangkaian pulau yang berdiri sendiri. Maka jawaban yang benar adalah C. Negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan wilayahnya mencakup pulau lain. C ya jawabannya. Paradigma maritim dan kepulauan memiliki perbedaan yang mendasar di antaranya A. Maritim merupakan konsep pemanfaatan sumber daya alam ke lautan, sementara kepulauan memanfaatkan sumber daya alam daratan. B. Semua jawaban benar. C. Maritim merupakan rangkaian perairan, sementara kepulauan merupakan daratan. D. Maritim merupakan laut sebagai pemersatu, sementara kepulauan sebagai pemisah. Lalu ada E. Maritim berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan, sementara kepulauan tentang pertanian. Maka jawaban yang benar adalah A. Maritim merupakan konsep pemanfaatan sumber daya alam ke lautan, sementara kepulauan memanfaatkan sumber daya alam daratan. A ya jawabannya. Angin musim timur menyebabkan Indonesia menjadi kemarau pada bulan April sampai Oktober karena A. Uap air yang dibawa angin jatuh di daerah yang dilalui seperti Australia. B. Tekanan udara Australia rendah dan Asia tinggi menyebabkan udara bergerak dari Asia. C. Indonesia memiliki wilayah luas menyebabkan kelembapan air tidak sampai di wilayah Indonesia. D. Angin berhembus dari Australia ke Asia melalui gurun kering sehingga tidak ada kelembapan air. E. Pengaruh kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan sehingga angin membawa uap air bergerak lambat. Maka jawaban benar adalah D ya, yaitu angin berhembus dari Australia ke Asia melalui gurun kering sehingga tidak ada kelembapan air. D jawabannya. Pengaruh letak geologis terhadap kondisi alam Indonesia yaitu A. Memiliki keragaman budaya. B. Tumbuhan yang mudah beradaptasi dengan kondisi alam Indonesia. C. Memiliki dua musim yaitu kemarau dan hujan. D. Dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. E. Banyak gunung yang menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tanah subur. Maka jawaban yang benar adalah
Banyak gunung yang menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tanah yang subur. Kita lanjut. Letak geologis Indonesia dilihat berdasarkan lempeng tektonik adalah letak geologis Indonesia dilihat berdasarkan lempeng tektonik adalah A. Lempeng Eurasia, Hindia, dan Pasifik. B. Lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. C. Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Filipina. D. Lempeng Indo-Australia, Filipina, dan Hindia. E. Lempeng Filipina, Hindia, dan Eurasia. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. B ya jawabannya. Yang dimaksud laut pertengahan adalah A. Laut yang letaknya menjorok masuk ke daratan. B. Laut yang letaknya terhalang oleh pulau lain. B. Laut yang letaknya terhalang oleh pulau lain. C. Laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi daratan. D. Laut yang letaknya di sepanjang benua. E. Laut yang letaknya di antara dua benua atau daratan. Maka jawaban yang benar adalah E. Laut yang letaknya di antara dua benua atau daratan. E ya jawabannya. Seseorang dapat dikatakan tercukupi kebutuhan pangannya apabila A. Kualitas pangan di pasaran baik. B. Tersedianya pangan dalam jumlah cukup untuk kebutuhan konsumsi individu. C. Dapat membeli pangan dalam jumlah melimpah. D. Terjangkaunya kebutuhan pangan untuk waktu yang lama. E. Memiliki lahan pertanian yang luas dan ditanami tanaman pokok. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu tersedianya pangan dalam jumlah cukup untuk kebutuhan konsumsi individu. B jawabannya. Adaptasi lingkungan dilakukan oleh hewan untuk dapat bertahan hidup. Contoh adaptasi morfologi pada hewan ditunjukkan oleh A. Pohon kurma tumbuh di daerah panas. B. Tupai pura-pura mati ketika didekati musuh. C. Gurita yang mengeluarkan tinta. D. Bunglon yang bisa berubah warna. E. Elang yang berparuh kuat dan tajam. Maka jawaban yang benar adalah E. Elang yang berparuh kuat dan tajam. E jawabannya. Pengembangan negara maritim ditunjukkan dengan A. Pengelolaan sumber daya alam di darat atau laut untuk kesejahteraan bangsa. B. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. C. Pembangunan sektor kelautan tanpa melibatkan matra darat dan udara. D. Meningkatkan perekonomian melalui perikanan laut. E. Menciptakan peluang kerja di bidang industri maritim. Maka jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan perekonomian melalui perikanan laut. D ya jawabannya. Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Nah, dampak positif yang diperoleh Indonesia diantaranya A. Sebagai jalur pelayaran dunia sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional. B. Tumbuhnya rasa memiliki kelautan Indonesia. C. Sebagai ancaman kedaulatan bangsa dan negara. D. Meningkatnya kejahatan laut seperti perompak. E. Ancaman pencemaran laut. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu sebagai jalur pelayaran dunia sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional. A jawabannya.
Di wilayah laut yang menjadi pertemuan antara arus panas dan dingin, kaya sumber daya ikan karena A. Terjadi pusaran air laut, B. Terletak pada laut dangkal, C. Cocok untuk habitat ikan, D. Banyak plankton yang menjadi makanan ikan, E. Ikan-ikan senang berenang pada arus hangat di permukaan. Maka jawaban yang benar adalah D. Banyak plankton yang menjadi makanan ikan. D jawabannya. Contoh persebaran fauna yang dipengaruhi oleh ketersediaan makanan adalah A. Pohon kelapa tumbuh di daerah pantai, B. Pohon ulin tumbuh di hutan Kalimantan, C. Panda hidup di wilayah Cina, D. Beruang kutub hidup di kutub, E. Kaktus hidup di wilayah gurun. Maka jawaban yang benar adalah C. Panda hidup di wilayah Cina jawabannya. Lanjut. Apabila seseorang mengkonsumsi makanan lauk pauk berupa protein hewani dan nabati, termasuk klasifikasi kualitas pangan: A. Sedang, B. Baik, C. Tidak sesuai standar, D. Memenuhi standar, E. Rendah. Maka jawaban yang benar adalah B. Baik jawabannya. Wilayah Indonesia berada di daerah lintang rendah dengan curah hujan bervariasi. Nah, kondisi tersebut memengaruhi terbentuknya bioma. A. Hutan deciduous, hutan musim dan sabana. B. Hutan hujan tropis, mangrove dan sabana. C. Hutan tropis, hutan deciduous dan hutan coniferous. D. Hutan hujan tropis, hutan musim dan hutan pinus. E. Hutan tropis basah, hutan pinus dan mangrove. Jawaban yang benar adalah D. Hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan pinus. D jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal pasas mata pelajarannya, silakan cek bagian deskripsi. Sampai jumpa.